Makna tersembunyi Alkitab menggali mutiara-mutiara kehidupan yang tersembunyi dan terpendam dalam kitab suci. Di tengah keinginan untuk merasa aman dan diakui, apakah kita masih sungguh percaya kepada Tuhan? Selamat datang di channel Makna Tersembunyi Alkitab. Jumat 16 Januari 2026. Kita diajak merenungkan sabda yang menyingkapkan ketegangan antara iman dan rasa takut manusia. Sabda dan keterhubungan makna. Kitab 1 Samuel bab 8 ayat 7 mengingatkan, bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak sebagai raja atas mereka. Dalam bahasa Ibrani, teks ini memakai kata ma'as yang berarti menolak atau mengabaikan. Kata ini menunjuk pada sikap umat yang lebih memilih jaminan manusiawi daripada kepercayaan kepada Tuhan sebagai Raja sejati. Selanjutnya, Injil Markus bab 2 ayat 5 mewartakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni. Dalam bahasa Yunani, Injil Markus memakai kata pistis yang berarti kepercayaan yang diwujudkan dalam tindakan. Iman bukan hanya keyakinan batin, tetapi keberanian untuk datang dan berserah kepada Tuhan. Hari ini, kata ma'as dan pistis saling beresonansi. Penolakan terhadap Allah berhadapan dengan iman yang membuka jalan bagi pemulihan. Letak tradisi suci, Kitab Samuel disusun sekitar abad ke-10 sebelum Masehi, tetapi kitab ini lahir dari pengalaman yang sangat panjang Israel bergumul antara takut dan percaya. Sementara itu, Injil Markus ditulis sekitar tahun 70 Masehi, lahir dari gereja perdana yang mengalami Yesus sebagai Dia yang menyembuhkan dan mengampuni. Santo Ambrosius, Bapa Gereja abad keempat, merumuskannya singkat. Ubi fides ibi sanatio, yang artinya di mana ada iman, di situ ada kesembuhan. Sharing singkat. Di tengah cepatnya perkembangan teknologi digital, saya melihat betapa mudahnya kita mencari raja-raja kecil.
untuk memperoleh pengakuan, sistem angka penilaian, perengkingan, akreditasi, dan indeksisasi. Namun, sabda hari ini mengingatkan saya bahwa iman bukan soal kontrol administratif dan pengakuan, melainkan keberanian mempercayakan diri kepada Tuhan, bahkan ketika kita rapuh. Refleksi sabda hari ini mengajak kita bertanya secara jujur, di manakah maas atau penolakan halus terhadap Tuhan masih terjadikah dalam hidup saya? Di tengah banyaknya raja-raja kecil di era digital, di manakah pistis iman yang berani datang kepada Tuhan sungguh saya hidupi? Refleksi ini jika dikaitkan dengan zaman yang serba internet dan menyangkut perkembangan cepat teknologi digital, saya dan juga Anda semua melihat betapa mudahnya kita mencari raja-raja kecil untuk memperoleh pengakuan, sistem angka penilaian, kemudian berbagai macam perengkingan ini dan itu, dan indeksisasi itu dan ini. Apalagi terlebih lagi, sebenarnya di antara kita ada kesadaran juga akan adanya faktor bahwa dalam aspek tertentu pengindeks itu sendiri sebenarnya juga pihak yang mencari keuntungan finansial. Dalam konteks tertentu, memang hal tersebut sangat manusiawi pada level-level duniawi. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, justru sabda hari ini semakin mengingatkan terutama saya bahwa iman bukan soal pengakuan-pengakuan tersebut, termasuk juga kontrol administratif, bukan juga tentang penilaian sesama, bukan pula tentang perengkingan, dan juga bukan tentang pengindeksasian yang ada di sana dan di sini. Juga bukan yang akhir-akhir ini sering dipermasalahkan, misalnya format buku ajar, apakah sudah sesuai dengan standar tertentu. Yang lainnya perihal apakah korespondensi artikel jurnal sudah benar atau belum. Bukan itu. Itu hanyalah urusan administratif yang sangat duniawi saja. Namun sayangnya karena sistem, hal-hal tersebut justru sering yang lebih diutamakan melebihi segala sesuatu yang lain. Sekarang begini saja, langsung saja ya,
tanpa berpanjang lebar lagi, inilah inti iman, khususnya dalam menghadapi zaman digital, yakni keberanian dan ketulusan mempercayakan diri kepada Tuhan dalam situasi apapun, termasuk dalam kesuksesan, apalagi dalam situasi sebaliknya, ketika kita dalam situasi rapuh atau dalam situasi konflik. Konflik itu bisa terjadi di mana-mana, di keluarga, tempat kerja, masyarakat, komunitas, bahkan konflik-konflik baru di dunia global. Seperti yang akhir-akhir ini kita dengar, Presiden Venezuela menghadapi tekanan berbagai macam hal politik, ekonomi, dan diplomatik yang berat dari Presiden Amerika Serikat dan sekutunya. Panduan praktis sehari-hari. Hari ini belajarlah mempercayakan satu kekhawatiran kepada Tuhan dalam doa, bukan mengandalkan kendali sendiri. Datanglah kepada Tuhan apa adanya. Sebagai penutup, jika pelayanan digital ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share. Tuliskan refleksi Anda di kolom komentar. Terima kasih. Salam sehat. Berkat Tuhan bagi Anda semua.